Ya, baik. Selamat malam semua. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kuliah kita yang terkait dengan integral. Berikut adalah tayangan dari slide yang kita akan bahas pada malam hari ini. Ada tiga topik yang kita bahas pada malam hari ini, yaitu teknik yang disebut dengan integral parsial, kemudian teknik yang disebut dengan eh, integral, sebenarnya bukan teknik ya, tapi lebih ke konsep yang disebut dengan integral tertentu, dan terakhir kita masuk pada aplikasi, yaitu menghitung luas dari suatu bidang datar. Jika ada hal yang ingin dikomentari atau kelihatan ada yang salah, tidak sinkron antara tayangan dengan apa yang saya sajikan, silakan untuk berkomentar. Pada pertemuan ke-10 ini, kita mulai dengan integral parsial. Integral parsial yaitu kita mengintegralkan rumus dari turunan hasil kali dua buah fungsi. Jadi eh, ada hubungan dengan konsep turunan. Ini adalah konsep turunan yang terkait dengan perkalian dua buah fungsi. Ketika dilakukan turunan dari perkalian dua buah fungsi, ini dua buah fungsi UV-nya, kemudian kita tahu turunannya adalah fungsi pertama dikali dengan turunan dari fungsi kedua, tambah dengan fungsi kedua kali dengan turunan dari fungsi pertama. Kemudian eh, di dipindah salah satu komponen yang ada dalam ruas, yang ada pada ruas kanan ini. Dalam hal ini yang dipindah adalah VDU, sehingga kita dapatkan eh, bentuk yang persamaan yang kedua ini, yaitu U kali ke dV, U kali dV dx sama dengan d dx dari UV kurang dengan V du dx. Kemudian kedua ruas ini diintegralkan. Jadi kita mengintegralkan ruas kiri dan mengintegralkan ruas kanan. Ruas kanan, integralnya yaitu dengan integral terhadap dx di sini. Ini juga integral terhadap dx. Nah, hasilnya kita akan dapatkan ruas kiri kan berarti diintegralkan terhadap dx seperti ini. Ruas kanan nanti berarti menghasilkan dua buah integral, integral komponen pertama dan integral komponen yang kedua. Nah, eh, integral dari turunan integral terhadap x dari turunan terhadap x, mereka saling ibaratnya saling coret atau saling meniadakan. Jadi nanti dx ini nanti akan uh, sepertinya saling meniadakan, dan nanti kita dapatkan integral dx dengan dx ini nanti akan turunan dari turunan terhadap x, integral terhadap x akan saling menjadi inverse ya, atau antinya. Jadi kita akan dapatkan nanti ruas kiri nanti akan menjadi UdV, jadi sedangkan dx-nya coret. Kemudian yang ruas kanan, suku pertamanya menjadi U kali V, jadi dx-nya dicoret sekaligus dengan tanda integral atau fungsi aturan integralnya juga saling coret. Kemudian yang suku yang kedua di ruas kanan itu nanti akan jadi VD. Nah, inilah yang disebut dengan rumus integral parsial. Rumus integral parsial. Dari integral parsial terlihat, di rumus integral parsial itu terlihat bahwa kita mengintegralkan perkalian dari dua hal, U dV
kemudian menghasilkan, jadi tanda bagian kiri ini nanti akan menghasilkan sama dengan bagian kanan, sama dengan bagian kanan, tapi di sini U kali V tidak pakai integral, yang integralnya pindah ke V, Bu. Nah, pertanyaannya, kalau di kirinya ada integral, terus di kanannya ada integral kan, sepertinya tidak 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 menghasilkan solusi, masih ada integral integral yang di bagian kanannya. Nah, nah, di sini yang dilakukan nanti adalah integral di bagian kiri ini nanti ya tentu harusnya lebih sulit dibandingkan dengan integral yang ada di bagian kanan ini. Jadi harusnya eh, kita mendapatkan integral di komponen kedua di bagian kanan ini harusnya lebih sederhana dibandingkan dengan integral di bagian kiri ini. Nah, tapi itu akan dipengaruhi oleh berarti bagaimana cara kita memecah atau membuat dia menjadi perkalian dua hal ini, U kali dV. Jadi artinya ada proses atau ada hal yang harus kita perhatikan untuk memilih U atau mengasumsikan U, sehingga sisanya adalah dV, sehingga kita dapatkan harusnya nanti integral V du nanti akan lebih sederhana. Jadi itulah yang nanti perlu kita perhatikan ketika menggunakan teknik integral parsial, yaitu eh, kita nanti harus membuat atau memotong atau memisahkan integran di yang ingin kita cari itu menjadi dua bagian, yaitu U yang sisanya adalah dV. Terus kemudian eh, dV nanti adalah yang nantinya akan menjadi fungsi yang akan diintegralkan. Jadi nanti dia eh, seakan-akan dV ini diintegralkan sehingga kita dapatkan V. Terus ketika dapatkan V, dia dikali dengan DU, U-nya malah diturunkan gitu, dan kemudian kita kalikan sehingga dapatkan yang komponen kedua di bagian kanan. Yang harusnya lebih sederhana dibandingkan dengan yang di bagian kiri. Nah, ternyata pilihan U atau membuat U itu nanti ada rumusnya yang kita sebut dengan Lipet, ya, LIPET. Artinya adalah kita harus memilih U yang eh, yang apa, eh, diprioritaskan bentuk-bentuk yang seperti ini. Ada bentuk logaritma, berarti itu paling paling disarankan untuk menjadi U. Terus saran kedua, bentuk yang ada inverse trigonometrinya. Kalau log itu ya misalnya ln ln x kuadrat, ln eh, x pangkat 5, terus misalnya atau log x atau log x kuadrat dan seterusnya. Pokoknya yang memuat bentuk log. Sedangkan inverse trigonometri ini contohnya yaitu arcus, arcus sinus, arcus cosinus, arcus tangen, dan seterusnya. Terus kalau yang polinomial itu ya mudah ya, ini harusnya suku banyak ya, yang memuat X misalkan, atau ada X kuadrat, atau kombinasinya gitu ya. Misalnya AX 4X kuadrat, 4X kuadrat tambah 2 begitu. Ini berarti polinom-polinom namanya. Terus kalau eksponen nanti bentuk-bentuk seperti E pangkat X, bentuk A pangkat X itu ya, atau 2 pangkat X, dan seterusnya. Ini bentuk-bentuk yang disebut dengan eksponen. Nah, justru yang trigonometri itu kita paling 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 eh, paling belakang gitu yang kita prioritaskan. Ini misalnya sinus, kosinus, dan seterusnya. Jadi sinus, kosinus, dan seterusnya itu justru tidak kita prioritaskan untuk kita ambil sebagai U. Oke, kita terapkan ya sekarang ya. Berarti
Untuk menerapkan integral parsial, berarti kita harus ingat rumus ini ya. Integral UdV sama dengan UV min integral VdU gitu. Jadi U-nya diturunkan, pilih U dulu ya, kemudian U-nya diturunkan, kemudian V-nya, dV-nya diintegralkan dan dibentuk yang di bagian kanan ini. Nah, jadi kita siapkan dulu berarti apa kita harus milih U, kemudian kita siapkan apa yang jadi V, terus kita bentuk ke bagian kanan sebagai bentuk yang ingin kita integralkan. Oke, berarti kita lihat contoh ini ya. Berarti kalau kita kita punya eh, fungsi, kelihatannya ini kan bentuk apa suku banyak. Ini adalah bentuk eksponen. Dan tadi kita disebutkan bahwa suku banyak itu lebih mendahului eksponen. Berarti yang dipilih sebagai U itu harusnya bentuk eksponen. Bentuk suku banyak. Berarti ini nanti akan jadi U kita. Ini U. Terus tadi katanya kalau sudah U dipilih, maka sisanya atau yang lainnya itu disebut dengan DV. Ini berarti semua ini yang E pangkat X, DX ini nanti kita sebut sebagai DV. DV. Nah, kita coba lihat berarti ada ada U-nya adalah X ya. Ini ada DV yang kita buat. Ini bentuknya X di sini. Kemudian yang ini DV itu bentuknya berarti E pangkat X, DX ya. Nah, DX. Nah, berarti yang harus kita siapkan seketika kalau kita punya U itu adalah kita harus turunkan ya, turunkan U berarti kalau U-nya sama dengan X, U-nya sama dengan X berarti kita mau turunkan berarti DU dx berarti ya. DU dx itu sama dengan satu begitu kan? Sama dengan satu. Atau sebenarnya DU sama dengan 1 kali DX. Nah, tapi kita tidak menuliskan DU DX atau DX gitu ya, tapi kita tulis ininya angka apa fungsi yang hasil turunannya. Berarti kita tulis di sini angka 1. Jadi artinya U harus kita turunkan ya. Jadi X turunkan jadi 1. Terus kalau DP apa yang kita lakukan ini berarti harusnya untuk jadi P yaitu kita integralkan harusnya ya kan, yaitu DV sama dengan P pangkat X, DX, DX. Kemudian berarti DV DX, DV DX yaitu DV DX adalah P pangkat X, P pangkat X. Berarti sebenarnya kita mendapatkan V nanti yaitu kita integralkan E pangkat X ini. E pangkat X, dx kita integralkan. Hasil integral dari E pangkat X dx itu adalah tetap E pangkat X. Nah, plus C harusnya kan ya. Nah, tapi yang kita ambil hanya integralnya saja, E pangkat X. Jadi nanti E pangkat X atau dv itu nanti akan kita integralkan. Hasilnya adalah E pangkat X. Nah, nanti eh, apa bentuk yang seperti ini nanti itu kita tidak perlu tuliskan dvdx, dvdx itu tidak perlu kita tulis. Jadi nanti di waktu kita menulis integral parsial ini nanti ada eh, fungsinya saja yang kita pakai. Jadi tidak melampirkan dx. Jadi nanti ada seperti ini bentuknya. X gitu ya. Berarti ini adalah kolom untuk U. Kemudian E pangkat X ya. E pangkat X. Berarti kolom untuk DV ya sebenarnya ya, DV. Terus kemudian X itu kita turunkan. Ini jadi angka 1. Jadi nulisnya seperti itu, tanpa penjelasan apa-apa gitu ya. Ini berarti E pangkat X itu kita integralkan.
kita integralkan. Dan E pangkat X diintegralkan tetap E pangkat X. Nah, begitu cara nulisnya. Ada dua kolom. Kolom U yang di kiri, kolom DV yang di kanan. Terus yang dilakukan adalah, yang kita akan buat adalah kita kita dapatkan U kali V. Karena ini kan V tadinya ya. Ini U. Berarti kita akan punya nanti X dikali dengan E pangkat X. E pangkat X. Terus dikurang dengan integral apa tadi, ini U kali V berarti dikurang dengan E pangkat X. E pangkat X nanti eh, D, DU-nya kan adalah DX ya. Ini tadi DU-nya adalah DU-nya adalah DX. Begitu. Ini berarti ini eh, adalah DX. Nah, kita tahu bahwa eh, integral dari dx itu eh, integral dari e pangkat x adalah e pangkat x. Jadi nanti kita dapatkan hasil x e pangkat x dikurang dengan e pangkat x. Nah, kemudian nanti dia ditambah dengan c. Oke, kita dapatkan eh, bentuk dari integralnya sebagai seperti itu. Ya, jadi artinya yang ruas kirinya ini, ruas kirinya adalah integral dari x, e pangkat x, e pangkat x, dx. E, e pangkat x dx. Terus nanti eh, ini menjadi u, yang kita ambil sebagai u ini adalah dv. Ya, ini adalah u, ini adalah v. Nah, ini adalah v, ini adalah du. Nah, gitu bentuk dari integral parsial. Jadi nanti yang perlu dilakukan, kita dapatkan ini sebenarnya sepertinya kita kalikan, ya, kita kalikan. Kemudian ini nanti kita jadikan integral ke arah sini. Ini e pangkat x dikali dengan dx di sini. Oke, kita lanjutkan. Berarti kalau ini sekarang yang kita punya ada bentuk suku banyak dan ada bentuk logaritma. Ya, ini ya. Ini berarti ini suku banyak, polinomial, ini logaritma. Dan disebutkan bahwa yang paling dipilih pertama adalah yang logaritma, prioritas pertama. Berarti ini nanti akan menjadi U kita. Ini akan jadi U. Kemudian yang ini nanti dengan dx nanti akan bersama-sama, nanti ini adalah dv. Nah, sekarang kita lihat bentuk dari hasil eh, integral parsialnya, yaitu berarti yang U adalah ln X, sedangkan yang V-nya adalah X kuadrat dx ya, X kuadrat dx. Tapi kita tadi sebutkan kita tidak tulis
dx ya. Nah, u-nya itu kita turunkan, yaitu 1/x. Sedangkan yang x kuadrat itu kita integralkan, yaitu sepertiga x pangkat 3. Sehingga kita dapatkan, ini nanti akan kita dapatkan sebagai U kali V, ya. Ini U tadi, ini adalah V, berarti eh, sepertiga, sepertiga X pangkat 3, X pangkat 3, ln 3, ln X, kemudian dikurang dengan ini yang sebagai V tadi, yaitu sepertiga X pangkat 3, X pangkat 3 dikali dengan ini adalah DU kita tadi. Jadi 1/x dx, yaitu 1/x, 1/x dx. Nah, terlihat bentuknya eh, ada bentuk yang ini bisa saling coret. Ini coret 1, dapat 2 ya. Jadi kita dapatkan, kalau kita sederhanakan, kita peroleh sepertiga X pangkat 3 ln X, ln X, ya, dikurang dengan ini sepertiga kita tarik keluar, sepertiga nanti menjadi integral dari X kuadrat. Nah, bentuk yang tadinya rumit di bagian kiri, yaitu X kuadrat ln X, sekarang berubah menjadi ada suku yang sudah tidak diintegralkan, komponen yang tidak diintegralkan, tambah dengan komponen di bagian belakang, sekarang ada minusnya, yang bentuknya lebih sederhana. Ini kan jadi lebih mudah dihitung ya, yaitu sepertiga, sepertiga X pangkat 3, X pangkat 3, ln X, ln X, kemudian dikurang dengan ini sepertiga, ada sepertiga lagi, berarti 1/9, 1/9 X pangkat 3, X pangkat 3 tambah dengan C. Nah, jadi kita dapatkan bentuk dari hasil dari uh, integral parsial. Oke, sekarang kita lihat ada beberapa contoh. Uh, jadi ada latihan tadi, dua contoh sudah kita lihat. Ini berarti lagi-lagi ada logaritma dan ini menjadi pilihan. Kemudian sisanya, jadi sisanya bisa bisa pokoknya yang sisanya itu nanti kita sebut sebagai DV gitu ya. Jadi sisanya ini adalah DV. Ini adalah DV, ini adalah U. Nah, nanti berarti kita tinggal eh, apa turunkan U, yaitu ln ln 2x, nanti diturunkan, nanti akan menjadi eh, seper dari 2x berarti ya. Seper dari 2x, tapi kemudian dikali dengan aturan rantai, turunan dari 2x adalah 2. Itu berarti seper x ya, sama seperti ln dari eh, x tadi ya. Kemudian kalau di eh,
integralnya dx itu berarti fungsinya angka 1. Dan diintegralkan fungsi itu akan menjadi x. Jadi kita akan dapatkan ini u-nya yang x ini adalah v. Jadi kita dapatkan nanti hasil perkalian atau memakai rumus integral parsial akan kita peroleh nanti x dikali dengan ln 2x, ln 2x nanti dikurang dengan integral dari ini ada turunannya itu seper x dx ya, seper x dx, seper x dx, sedangkan yang v-nya sendiri adalah x. Nanti mereka saling coret x-nya sehingga kita dapatkan nanti hasilnya adalah x ln 2x, 2x nanti dikurang dengan x, dikurang dengan x ditambah dengan c. Ini nomor nomor 2 dan nomor 1. Sedangkan untuk nomor 2 yaitu kita mempunyai ini x di sini dan ini adalah sisanya berarti cos x ya. Karena kenapa kita pilih x sebagai u? Karena tadi kita lihat bahwa x itu kan bentuknya suku banyak, dia mendahului bentuk eksponen. Berarti kita mendahului bentuk trigonometri. Berarti dia U dipilih sebagai X dipilih sebagai U, sisanya berarti DP. Nah, ini uh, pakai tabelnya berarti pakai kolomnya berarti kolom saya tulis di atas ya. X X itu diturunkan hasilnya 1, sedangkan cos X itu diintegralkan, cos X diintegralkan hasilnya adalah sin X. Sin X. Berarti perkaliannya adalah X sin X, X sin X, sin X, kemudian dikurang dengan integral dari apa ini? Integral dari V-nya, V-nya adalah sin X, sin X, sin X, sedangkan dv-nya adalah dx karena dv dx-nya 1 berarti dv-nya adalah dx. Sorry, du dx sama dengan 1 berarti du-nya sama dengan dx. Berarti ini adalah dx. Jadi kita dapatkan nanti hasil integral parsialnya yaitu x sin x, sin x diintegralkan sin adalah minus cos berarti plus cos x tambah dengan c. Ya, jadi integral parsial sekali lagi menggunakan pengambilan u dan sisanya dv, terus u-nya diturunkan kalau dv-nya itu diintegralkan. Nah, eh, bisa jadi nanti integral parsial ini dilakukan lebih dari satu kali. Maksudnya adalah integral yang di bagian kanannya ternyata harus menggunakan rumus integral parsial lagi. Kita lihat contoh di nomor, terutama itu di nomor 4 dan nomor 5 ya. Untuk yang nomor 3 ini masih sama prosesnya, memilih U dan memilih nanti sisanya sebagai DP. Di sini yang menjadi U adalah logaritma karena dia lebih prioritas. Ini adalah U, sedangkan sisanya yaitu seper dari Z kuadrat ini adalah DP. Nah, saya harap Anda bisa menggunakan cara yang sama dengan soal nomor 1 dan nomor 2 untuk mendapatkan nilai dari nilai dari eh, apa, nilai dari
integral dalam bentuk integral parsial. Nah, kita coba lihat sekarang kalau bentuk yang seperti ini, yang tadi saya sebut bentuknya adalah bentuk eh, yang nantinya kita harus terapkan integral parsialnya lebih dari satu kali. Coba kita lihat ya. Kita lakukan integral parsial, yaitu nanti ada yang keduanya. Eh, kita pakai berarti U-nya adalah X kuadrat karena dia lebih prioritas dibandingkan dengan eksponen. Berarti nanti kita akan dapatkan nanti U-nya X kuadrat. Di sini saya tulis di bagian atas X kuadrat, sedang turunannya adalah 2X. 2X. Terus ini ada bentuk yang disebut dengan eh, 3 pangkat X, ya, 3 pangkat X. Sedangkan integralnya adalah 3 pangkat X ln 3. Ln 3. Nah, 3 pangkat X ln 3 ini eh, terus dimasukkan ke dalam rumus rumusnya, rumus integral parsial, kita dapatkan E pangkat X kuadrat, kita dapatkan, berarti ini adalah X kuadrat dikali dengan 3 pangkat X, 3 pangkat X dibagi dengan ln 3. Ln 3. Terus dikurang dengan, berarti ini V-nya yaitu 3 pangkat X, 3 pangkat X dibagi dengan ln 3, ln 3, kemudian dikali dengan 2X. Berarti 2X sebagai DU, berarti dia dikali dengan DX. 2X dx. Nah, terlihat bahwa hasilnya belum tentu sederhana, belum belum sederhana lagi, yaitu nanti ada 2 dibagi dengan ln 3 gitu ya. Nah, tapi terlihat bahwa nanti pangkat dari X kuadrat kan sudah berkurang menjadi pangkat X, pangkat 1 gitu ya. Berarti nanti artinya memang integral di bagian kanan ini yang bagian kedua, komponen kedua itu lebih sederhana dibandingkan dengan integral di bagian kiri. Ya, ini kalau kita lanjutkan, yaitu X kuadrat, eh, 3 pangkat X, 3 pangkat X dibagi dengan ln X, kemudian kita kurang dengan 2 dibagi dengan ln 3, nanti kita keluarkan dari integral, sehingga sisanya adalah integral dari X, E pangkat X, 3 pangkat X, 3 pangkat X, dx. Nah, ini pakai uh, parsial satu kali lagi. Parsial satu kali lagi, berarti U-nya X, U-nya X, kemudian dv-nya adalah 3 pangkat X lagi, sehingga kita turunkan jadi 1 di sini. Ini kita turunkan jadi 3 pangkat X, 3 pangkat X ln 3. Berarti kalau kita masukkan ke sini, kita akan punya nanti eh, X dikali dengan 3 pangkat X, 3 pangkat X dibagi dengan ln 3 nanti dikurang dengan integral dari, nah ini berarti ini adalah V-nya lagi, 3 pangkat X ln 3 dx. Nah, ini agak lebih mudah karena uh, uh,
yang di bagian kanannya tinggal 3 pangkat X saja. Jadi kalau kita integralkan di bagian kanan nanti kita peroleh X 3 pangkat X dibagi dengan ln 3, dan ini dikurang dengan berarti 3 pangkat X diintegralkan lagi, berarti 3 pangkat X nanti dibagi dengan ln 3 kuadrat. Ln 3 kuadrat. Nah, berarti yang ini semua eh, kita masukkan ke sini, ke dalam ke dalam tanda kurung ini, kita dapatkan nanti eh, 3 X, ya, X 3 3 pangkat X 3 pangkat X dibagi dengan ln 3 nanti dikurang dengan 3 pangkat X 3 pangkat X dibagi dengan ln 3 kuadrat. Ya, jadi kita dapatkan nanti integralnya nanti hasilnya seperti ini. Nah, integral parsial yang di dalamnya dilakukan lagi integral parsial itu bisa kita buat dengan cara tabel, sehingga kita tidak perlu mengulang-ulang menulis beberapa hal kita tulis berulang-ulang, ya. Jadi contoh 4 contoh 4 ini dapat ditulis seperti ini. Ini x kuadrat yang nantinya harus diturunkan terus. Kalau ini adalah 3 pangkat X, 3 pangkat X yang akan diintegralkan, hasil turunannya menjadi 2X. Di sini hasil integralnya menjadi 3 pangkat X dibagi dengan ln 3. Ln 3. Terus nanti 2 pangkat X ini nanti akan diturunkan menjadi hasilnya 2. Hasilnya 2. Kemudian kalau ini diintegralkan, nanti ada ln 3 lagi dibagi dengan ln 3, sehingga kita akan dapatkan nanti 3 pangkat X nanti akan dibagi dengan ln 3 kuadrat. Terus yang kalau pakai cara tabel ini, jadi kita tidak menggunakan integral parsial berulang 2 kali, tapi pakai cara tabel saja. Ini yang U-nya harus kita turunkan sampai dia menjadi 0. Sampai menjadi 0, saya tulis di sini ya, 0. Dan yang integralnya kita integralkan lagi, dan biasanya yang bagian integralnya itu tidak 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 0 ya, atau dia malah bisa saja pangkatnya bertambah. 3 pangkat X, 3 pangkat X nanti karena dia diintegralkan lagi, berarti dia nanti dipangkatkan dengan 3 ya. Ln 3 kuadrat. Terus bagaimana membentuk integral parsialnya? Ternyata kalau cara seperti ini cukup mudah. Ini dikalikan, nanti hasilnya adalah diberi tanda positif. Kemudian ini dikalikan dengan yang ini, hasilnya nanti diberi tanda negatif. Kemudian yang 2 ini nanti dikalikan dengan yang bagian sini diberi tanda positif. Nah, jadi cukup seperti ini dia. Dan coba kita bandingkan dengan kalau kita cari tadi dengan melakukan integral parsial 2 kali ya. Hasilnya apakah sama atau tidak. Jadi kita tulis ini yang sudah kita dapatkan ini, yaitu berarti x kuadrat 3 pangkat X
3 pangkat X dx nanti akan sama dengan ya dari suku-suku yang sudah kita punya tadi, kita berarti punya ini x kuadrat dikali dengan 3 pangkat X dibagi dengan ln 3 terus dikurang dengan ini, kurang dengan 2x 3 pangkat X dibagi dengan ln 3 kuadrat, kemudian nanti ditambah, jadi tandanya selang-seling ya, ditambah dengan 2 dikali dengan 3 pangkat X dibagi dengan ln 3 pangkat 3. Nah, baru terakhir selalu kita tambahkan dengan C. Kita bandingkan hasilnya. Ya, ini minus minus jadi plus, ada angka 2, ln-nya pangkat 3. Ya, betul ya, sama. Ya, jadi eh, ini bisa dipakai dengan syarat U-nya nanti diturunkan terus hasilnya menjadi 0. Jadi kalau nggak 0 dia nggak nggak berhenti berarti. Ini berarti sudah berhenti. Terus yang di bagian kanannya itu tidak masalah. Kalau diintegralkan bagian kanan tapi harus diintegralkan terus ya. Diintegralkan bisa jadi nanti tetap berjalan gitu, tapi nggak apa-apa, dia nanti akan berhenti oleh U-nya menjadi 0. Ya, ini hasil. Jadi daripada nulis yang ini cukup panjang ya, kan lebih panjang ini kan nulisnya dibandingkan dengan kita tulis turunannya U di kiri, ini integralnya V di kanan, dan kita susun perkalian silang dengan tandanya plus minus. Ini plus, yang kedua minus, yang ketiga plus. Kalau nanti turunannya itu sampai 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya, 5 baru 0 gitu ya, berarti tambah lagi 1 suku, 4 suku, 4 komponen jadi. Nah, begitu integral parsial bekerja ya. Eh, dan sekarang tinggal eh, solusi yang nomor 5, yang saya harap Anda bisa menghitung sendiri untuk solusi nomor 5 ini. Oke, kemudian kita lihat sekarang untuk konsep yang kedua, yaitu integral tertentu. Secara langsung, ya ini saya tidak eh, menerangkan detail ini, saya langsung saja. Jadi integral tertentu itu rumusnya seperti ini. Bedanya dengan integral sebelumnya adalah integral tertentu, yaitu batas atas, batas bawahnya nanti, batas bawah dan batas atasnya nanti diberikan nilai. Jadi dia hasilnya nanti eh, berupa nilai yang atasnya eh, diberikan, bawahnya diberikan. Nah, kemudian hasilnya pasti C-nya nanti tidak ditulis, atau hasil C-nya nanti plus C-nya nanti tidak perlu ditulis. Ya, tadi X adalah dummy variabel. Nah, integral tentu itu dijamin ada pada suatu nilai daerah tertentu, itu kalau dia kontinu. Jadi dia fungsi yang kalau di kalkulus 1 kan fungsi kontinu itu eh, atau di kalkulus ya, fungsi kontinu itu dia berarti ya nggak boleh patah gitu. Kemudian juga nggak boleh eh, apa kemiringannya ekstrim. Nah, fungsi kontinu, kalau dia kontinu itu maka dia pasti dijamin ada dapat diintegralkan pada interval ini. Ini teorema fundamental kalkulus. Jadi kalau kita
mempunyai integral tertentu, cara ngitung sekaligus nih ya. Cara ngitung berarti kita dapatkan anti turunannya, F-nya, terus kita masukkan, kita ganti X-nya dengan B, dikurang dengan F itu dimasukkan atau diganti dengan A. Jadi sebenarnya kan anti turunannya ini ya, anti turunannya adalah fungsi dari F besar dan kemudian ada plus C-nya. Tapi kalau dimasukkan angka dari satu A ke B, maka masukkan atasnya dulu. Ini adalah fungsi F, X dengan X-nya diganti dengan B, batas atasnya. Kemudian ini adalah F, X dengan X-nya dimasukkan sekarang batas bawah. Ya, ini rumus yang disebut dengan rumus untuk menghitung integral tertentu. Ya, kalau rumus eh, untuk anti turunan ini sebenarnya sudah yang kita lakukan, cuma sekarang konteksnya adalah dalam bentuk integral tertentu. Sifat-sifat dari integral tertentu, kalau batasnya sama satu titik, maka hasil integralnya nol. Jadi diasumsikan kalau dia luas daerah berarti eh, ini luas daerah nol itu berarti dia bisa jadi berbentuk garis lurus. Terus kalau kita punya batas atas tertentu, kalau kita balik posisinya berarti sama dengan minus dari yang sebelumnya. Nah, ini pada bagian tiga ini menyatakan kalau C itu di antara A dan B ya. Jadi kayak C itu berada di nilai tengah antara A dan B, maka kita bisa memecah menjadi dua buah integral. Yang satu dari A ke C, yang kedua adalah dari C ke B. Ya, ada banyak sifat integral tertentu. Ini integral penyembelahan dua fungsi sama dengan integral dari eh, masing-masing fungsinya. Demikian juga pengurangan. Ini adalah pengurangan integral dari masing-masing fungsinya. Kalau nilai integral pada suatu batas itu positif, pasti eh, ya ini jikanya ini ya. Jika ini maka integralnya juga selalu positif. Jika fungsinya kurang dari G, F kurang dari G, maka integralnya juga gitu. Ya ini yang di tengah tadi, C-nya ada antara A sampai B, berarti A ke C dulu, baru G, F, C, B. Ya, jadi kita lihat untuk yang nomor dua, kita menghitungnya dengan 7, 3 per 2. Oke, ya. Ya, ini jadi langkah untuk menghitung integral tentu itu berarti kita harus hitung dulu integral tentunya yang belum ada batas, terus kita masukkan batasnya, gitu ya. Tapi ini apa? Jadi maksudnya gini, untuk menghitung integral tentu itu berarti ada pertama hitung integral tak tentu, integral tak tentu. Integral tak tentu itu artinya mencari anti turunannya, integral tak tentu. Jadi konsep ini sama kayak gini ya, yaitu cari dulu anti turunannya, terus masukkan fungsinya itu anti turunan itu FB min FA seperti ini. Nah, itu langkahnya berarti cari integral tak tentu namanya ya, integral tak tentu yang masih memuat C tadi.
tak tentu, kemudian baru masukkan nilai A, nilai B, dan A. Ya, ini akan menjadi integral tertentu. Jadi konsepnya berarti seperti itu. Tapi kalau sudah mahir atau memang kebetulan fungsinya sederhana, maka ini kita jadikan satu ya. Kita tulis atau kita lakukan nilainya satu. Contoh ini kan mencari anti turunannya nggak sulit gitu ya. Berarti kita dapatkan ini adalah sepertiga, sepertiga, sepertiga X pangkat 3, X pangkat 3, kemudian min 4X. Ini. Nah, tapi kemudian ada simbol, yaitu kita masukkan nilai A, A itu berarti yang bawah 0, 2. Ya, ini simbol untuk menggantikan atau yang biasa dipakai sebelum kita menghitung FB dan FA-nya. Ini artinya kita masukkan angka 2 dulu, terus kita masukkan angka 0. Sorry, ini 4X ya. Nah, kita tinggal masukkan apa katanya tadi, masukkan angka B dulu. Berarti kita masukkan di sini hasilnya adalah 8/3 ya, karena 2/3 itu kan 8, dikurang nanti dengan 4 kali 2 itu 8. Terus nanti kalau dimasukkan angka 0, ini kan akan menjadi 0 min 0. Jadi hasilnya yaitu berapa ini? 8, kalau ini dibagi 3, berarti di atas kali 3, 24, 8 kurang 24, berarti min 16/3. Ya, itu bentuk dari integral tertentu. Tapi kalau bentuk dari anti turunannya juga sulit, biasanya kita pisah gitu ya. Cari dulu integral tak tentunya, terus baru masukkan angka setelah dapat. Jadi biasanya langkahnya ya kita cari untuk integral tertentunya, yaitu integral dari 2 dibagi dengan 2x, 2x min 7, min 7 kuadrat. Nah, eh, kita pakai sedikit substitusi dalam kasus ini, yaitu U sama dengan 2x, 2x min 7, berarti kita dapatkan nanti DU sama dengan 2, sama dengan 2 dx, 2 dx, dan kemudian kita dapatkan nanti eh, berarti 2 dx-nya berubah menjadi DU, menjadi DU, yang di bawahnya menjadi eh, nilai U, U kuadrat. U kuadrat. Nah, kita tahu integralnya adalah min seper U. Min seper U berarti tambah dengan C. Atau kita gantikan seper U berarti seper dari 2X, 2X min 7. Tambah dengan C. Jadi anti turunannya adalah min seper dari 2x min 7. 2x min 7.
Nah, ini kemudian kita tinggal masukkan dan kita masukkan nilai 6 dan 4. Jadi prosesnya nulisnya jadi kayak gini, minus dari dari 2x 2x min 7, kemudian dimasukkan nilai dari 4 sampai dengan 6. Berarti masukkan nilai 6, ya 6 ke dalam sini. 12 kurang 7 berarti 5. Berarti ini menjadi min 1/5. Ya, min 1/5 itu adalah nilai dari FB minus nanti di dalam tanda kurung ini akan berbentuk dari minus lagi di sini. Masukkan 4 berarti 8 kurang 1, kurang 7 berarti 1. Berarti kita dapatkan nanti nilainya min 1/5 tambah 1. Atau kita peroleh nanti 4/5. Begitu. Jadi eh, prosesnya kalau soal nomor 2 berarti cari dulu anti turunannya, masukkan nilai anti turunan itu nanti dimasukkan nilai batas atas dan batas bawah. Ya, begitu cara mencari integral tertentu dan ini bisa kita terapkan di eh, ya apa di soal ini. Soal ini tidak perlu dipisah ya karena integralnya sederhana. Y pangkat 3/2 karena ada pangkat setengah, ada pangkat 1, berarti eh, kita peroleh 5. Terus kalau pangkat 3/2 ini diintegralkan kan menjadi 2/5 ya, karena 3/2 tambah 1 berarti 5/2 dibalik bentuknya menjadi 2/5. 2/5 Y pangkat 5/2. Sedangkan sisi yang di sini berarti 4,5 ditambah 1 berarti 3/2. 3/2 berarti naik ke atas berarti juga sama, ada 3 dikali dengan 2/3. Dikali dengan 2/3, kemudian Y-nya menjadi pangkat 3/2. Dan setelah itu kita masukkan eh, nilai 1 dan 4. Yaitu kita masukkan nilai 4. 4 di sini 4 itu 2 kuadrat. Dengan 2 ini saling coret. 5 saling coret berarti 2 kali dengan 2 pangkat 5. Nanti ditambah dengan 3 juga saling coret berarti 2 dikali dengan ini 4 juga 2 kuadrat, 3 dengan 2 saling coret, 3/2 dengan 2 saling coret 2-nya berarti akan menjadi 2/3. 2/3 nanti dikurang dengan kalau kita masukkan angka 1 kita peroleh nanti 2 tambah dengan ini juga 3-nya saling coret, ketika dimasukkan 1 2/3 gitu. 2 2 pangkat ya dimasukkan 1 berarti hasilnya adalah 2 ya. Oke, tinggal dicari ya, tinggal dihitung hasil dari ya. Ini proses yang sama untuk integral tak tentu. Integral tertentu tinggal dicari integral tak tentunya dulu, kemudian baru dimasukkan. Baik, kita masuk pada konsep yang ketiga, yaitu menghitung luas bidang datar.
Menghitung luas bidang datar itu eh, berarti menghitung luas nanti biasanya luasnya itu memiliki batas-batas kurva biasanya ya. Jadi misalnya kayak gini, kita punya eh, sumbu X dan kita punya sumbu Y gitu. Kemudian berarti biasanya kita mendapatkan batas-batas dari suatu daerah eh, yang nanti berarti dari nilai tertentu A sampai B. Kemudian ini fungsinya adalah fungsi Y sama dengan fx, gx mungkin, gx. Sedangkan fungsi yang di sini, ini adalah fungsi Y sama dengan fx. Nah, daerah yang mau ditentukan luas daerahnya, misalkan seperti ini. Yang ini. Nah, luas daerah ini dengan menggunakan konsep integral, kita akan dapatkan nanti eh, luas daerah. Berarti kita akan peroleh sebagai eh, batas kita mengintegrasikan ini A sampai B. Nah, yang mau diintegrasikan itu adalah selisih ya. Kalau kita ambil, kita anggap ada garis strip ya antara atas dan bawah, maka panjang dari strip itu nanti adalah atas dikurang dengan bawah. Jadi kita akan punya nanti integral ini berarti integral dari fx fx dikurang dengan gx. Nah, ini konsep yang disebut dengan luas bidang datar dan kita melihat macam contoh luas bidang datar yang dibatasi oleh grafik Y sama dengan X kuadrat. Kita harus bisa visualkan ya, karena bentuknya adalah luas daerah. Jadi ini Y sama dengan X kuadrat. Sumbu X itu seperti ini, sumbu X. Ini sumbu X. Ini kurva Y sama dengan X kuadrat. Kemudian dari X0 sampai dengan X3, jadi ada 0, 1, 2, 3, misalkan seperti ini. Nah, jadi luas daerahnya ya. Nah, itu luas daerah yang ingin kita cari. Terus integralnya berarti kita mempunyai batas dari X, yaitu 0 sampai dengan 3. Nah, integralnya berarti adalah integral yang kalau tadi lagi kita ambil satu strip gitu ya, yang atasnya adalah X kuadrat, Y sama dengan X kuadrat, ini nanti akan dx. Ya, ini integral yang tidak terlalu sulit ya, yaitu tinggal di ini sama dengan sepertiga X pangkat 3, masukkan nilai 0 sampai dengan 3. Masukkan 0 sampai 3, berarti kita dapatkan nanti bentuk nilainya 9. 9 satuan luas ya.
Ya, ini contohnya ya. Ini beberapa situasi dari eh, bidang datar atau luasnya. Jadi ini daerahnya yang kita beri bayang-bayang ini. Ini adalah daerah yang ingin kita cari, yang dia dibatasi oleh fungsi fx. Ini adalah fungsi fx di sini. Nah, sedangkan kalau yang seperti ini berarti dia dibatasi oleh dua kurva. Kurva di atas ini sebenarnya dibatasi oleh dua buah kurva juga, tapi salah satu kurvanya adalah garis X sama dengan nol. Garis Y sama dengan nol ya, garis Y sama dengan nol atau sumbu X. Kalau di sini yang menjadi kedua kedua batasnya adalah eh, batas dari eh, batas dari suatu daerah yang dibatasi oleh dua buah kurva. Ini yang di atasnya adalah fx, fx ya ini berarti adalah y sama dengan fx. Eh, y sama dengan fx, sorry, fx. Sedangkan garis yang kurva yang di bawah ya y sama dengan gx. Nah, kita dapatkan dia selisih dari fx dikurang dengan gx. Ini situasinya fx kurang gx. Terus kita bisa juga mengintegralkannya tidak terhadap sumbu x ya, tapi terhadap sumbu y. Ini contohnya daerahnya yang berwarna pink ini. eh, Kemudian kita lihat fungsi yang lengkungnya itu fungsinya adalah 2 min x kuadrat, sedangkan garis datarnya gx sama dengan x. Sehingga kita bisa melihat nanti integral kita 2 min x kuadrat dikurang dengan x. Kemudian batas-batasnya ya bisa cari irisan dari dua fungsi ini. Nanti hasilnya adalah batas-batasnya min 2 sampai dengan satu. Sehingga luas daerah yang berwarna pink itu berarti integral dari eh, min 2 min 2 ya sampai dengan satu. Kemudian fungsi atasnya yaitu fungsi 2 min x kuadrat, 2 minus x kuadrat ini sebagai fx dikurang dengan gx. Gx-nya adalah x dan diintegralkan terhadap x. Ya, begitu caranya mencari luas daerah. Nah, kalau sudah dapat rumus integralnya, tinggal mengintegralkan seperti biasa ya. Dan ini juga integralnya kebetulan sederhana karena bentuk suku banyak semua. Berarti ini integralnya adalah 2x ya, karena 2 diintegralkan jadi 2x. Ini menjadi min sepertiga x pangkat 3 minus berapa dia? X diintegralkan berarti setengah X kuadrat. Dimasukkan nilai, ya ini hasilnya, masukkan angka satu, kita akan dapatkan nanti 2 min sepertiga
2 min sepertiga, min, masukkan angka 1 berarti min setengah, kemudian dikurang dengan masukkan min 2 berarti min 4. Di sini ada minus, berarti masukkan min 2 berarti jadi eh, plus 8/3. Sorry, ini masih belum kurang, masih kurang nih. Berarti kita dapatkan minus dari masukkan min 2 tadi, hasilnya min 4. Kemudian masukkan min 2 ke sini, hasilnya jadi 8/3. 8/3. Kemudian masukkan angka min 2 ke sini menjadi min setengah kali 4 berarti kali 2. Nah, itu contoh satu ya. Oke, jadi luas daerah itu bisa kita dapat integralnya dengan integralnya terhadap variabel X, artinya nanti luas daerahnya nanti eh, yang dibatasi oleh kedua buah kurva dengan integralnya terhadap variabel X. Tapi bisa juga nanti bentuk integralnya yaitu eh, kita dapatkan ini hasilnya misalkan dari A ke B juga, A ke B. Ya, itulah ya. Kira-kira untuk luas daerah yang satunya integral terhadap X, yang satunya nanti integralnya terhadap Y. Y berarti fungsinya, kalau integral terhadap Y juga fungsinya semua dalam Y. Kalau integral terhadap X berarti fungsinya semua dalam arah X. Untuk pengurangan dua buah fungsi ini, itu atas ya, atas dikurang dengan bawah, atau yang paling kanan ya, dalam kasus ini untuk sumbu terhadap sumbu Y dikurang dengan yang paling kiri. Jadi nanti pasti F2, F1 itu adalah yang di kanan, sedangkan F2 ini adalah yang di kiri. Di sini F1 itu adalah yang di atas, dan F2 adalah yang di fungsi kurva yang di bawah. Nah, ini langkah-langkahnya untuk mendapatkan luas daerah di antara dua kurva. Kita perlu main sketsa kurvanya. Biasanya angka nilainya tidak ada nilai kurva, tapi malah membantu. Eh, jadi eh, ya bisa ada tuliskan kurva, buat sketsa kurvanya atau tidak. Tapi ya, yang jelas tentu integral yang didapatkan harus integral yang apa integral yang didapatkan nanti sudah siap untuk ditentukan hasilnya. Tentukan bias. Bias itu tadi yang tadi saya sebut semacam ada pita gitu ya. Ini sering kita sebut sebagai bias ya. Jadi ini nanti bias bias itu atau apa namanya ya, pita itu nanti sering kita pakai pada aplikasi yang lain atau rumus yang lain dari integral. Kemudian eh, setelah dapatkan eh, batas integrasinya dan integralnya sudah terbentuk, baru kita hitung integralnya dan itu adalah luas. Ini contoh kita punya 2 min X kuadrat. 2 min X kuadrat itu gambarnya X kuadrat itu kan naik, kalau ini tangkup ke bawah,
minus berarti tekuk ke bawah, kemudian dinaikkan satu satuan nanti hasilnya kira-kira seperti ini. Ini naik sebesar dua satuan. Ini kurva 2 min X kuadrat. Kemudian katanya dipotong oleh garis dan dia berpotongan dengan garis X sama dengan Y. X sama dengan Y. X sama dengan Y berarti ada garis diagonal di sini. Nah, seperti ini dia. Nah, rupanya daerahnya nanti sama seperti daerah yang kita telah punya di contoh sebelumnya. Kayak gini dia bentuknya. Um, persis, ya, persis sama. Berarti di sini nanti batasnya min 2, dan ini batas di sini adalah angka 1. Jadi luas datarannya nanti sama seperti nilai sebelumnya, yaitu nilainya belum dicari ya. Nilainya eh, dapat dihitung. Nah, demikian untuk soal nomor 2 dan nomor 3. Anda harus bisa mensketsa, kemudian tentukan luas daerah yang nantinya akan menjadi eh, nilai integralnya, terus kemudian baru tentukan integralnya. Jadi soal nomor 1 ini gambarnya persis sama seperti contoh 1 sebelumnya, dan itu luas daerahnya berarti dari yang dihasilkan di atas sebelumnya. Kemudian ada daerah ini dan katanya sumbu X. Yang nomor 2 saya tinggalkan untuk Anda karena nomor 2 itu pada intinya ada eh, 3 buah garis gitu. Dan kemudian eh, kita lihat yang dipotong atau yang dibatasi oleh ketiga kurva ini nanti yang kita ingin cari luasnya. Sedangkan untuk nomor 3 ini bentuk dari eh, apa, bentuk dari suku banyak, persamaan kuadratik dan sumbu X. Jadi nanti kita harus gambar dulu fungsi kuadratiknya. Kuadratik itu kan bentuknya ya secara standar ya, apakah eh, dia memotong atau dia tidak gitu ya, atau dia mungkin juga cembung ini gitu ya. Nah, nanti kalau ada daerah itu dia dipotong oleh sumbu X. X. Jadi luas daerahnya dipotong oleh sumbu X itu berarti kita akan dapatkan nanti hasil ya kayak gitu luas daerah. Oke, untuk yang nomor 2 dan nomor 3 silakan dilengkapi dengan asisten untuk eh, apa melihat solusi dari nomor 2 dan nomor 3. Ya, baik, saudara-saudara sekalian, kita telah membahas 3 hal pada malam hari ini, yaitu yang pertama integral parsial, yang kedua integral tertentu, dan yang ketiga aplikasinya untuk menghitung luas bidang datar. Integral parsial menggunakan rumus yang artinya kita memakai rumus sebenarnya di integral parsial, tinggal nanti menerapkannya dengan memilih U dan sisanya dV, sedemikian U itu nanti menghasilkan integral bagian kanan yang harus kita cari lagi, itu harusnya lebih sederhana dibandingkan dengan integral bagian kiri. Itu tujuan kita menerapkan rumus integral parsial. Terus beberapa contoh dan bagaimana cara menghitungnya untuk contoh tertentu.
Kemudian kita masuk pada integral tertentu yang menggunakan rumus ini. Ini sebenarnya rumus untuk menghitung integral tertentu. Dan kita sering tadi sudah memakai simbol pakai tanda batas atas batas bawah. Jadi fx dx itu berarti sama dengan f besar x, yang kemudian dimasukkan nilai dari A sampai dengan D, gitu kan. Dan ini sama dengan yang FB min FA. Dan contoh untuk integral tertentu, kalau bisa hitung fungsinya dihitung, kemudian integralnya mudah, langsung masukkan ke dalam simbol batas atas batas bawah. Tapi kalau bentuk integral fungsi integralnya rumit, kita bisa buatkan di luar dulu sampai diperoleh anti turunannya. Ini adalah x besar x yang kita ingin cari. Nah, dari teorema fundamental kalkulus pertama itu kita ambil fungsi anti turunannya tanpa melibatkan c, kemudian kita hitung pada batasnya 6 sampai 4, 4 sampai 6. Ya, itu integral tentu dan contoh aplikasinya. Ini kita mengambil salah satu saja ya dari sekian banyak pemakaian atau aplikasi dari integral, kita pilih yang menghitung luas daerah saja. Dan kita punya 4 kemungkinan ya, yaitu kita bisa menghitung dengan mana tadi ya, ini ya, menghitung eh, terhadap sumbu X dan menghitung terhadap sumbu Y. Terhadap sumbu X itu punya dua kemungkinan bentuknya kayak ini, hanya satu fungsi di atas sumbu X, tapi bisa juga ada dua buah fungsi, di atasnya dua buah fungsi. Kalau sumbu Y juga gitu, dia dibatasi oleh satu fungsi dalam Y, atau dia dibatasi oleh dua buah fungsi dalam Y. Dan ini adalah rumus yang bersesuaian. Oke, baik, saudara-saudara sekalian, kita sudah menyelesaikan tiga, apa, tiga bahan atau tiga topik pada pertemuan pertemuan 10 atau week 10 pada malam hari ini. Eh, Kemudian kita akan dapatkan, kita akan lanjutkan nanti dengan topik yang lain minggu 2 minggu yang akan datang ya, Senin 2 minggu yang akan datang, yaitu fungsi multivariabel. Nah, sekarang untuk sampai dengan integral ya, kita dapatkan eh, paling terakhir atau materi terakhir adalah aplikasi turunan dengan menghitung luas daerah. Oke, baik. Berita, Jefferson, James, dan Alice, sudah cukup malam, dan saya akhiri kuliah pada malam hari ini. Terima kasih atas kedatangan dan apa, Anda mengikuti kuliah pada malam hari ini, dan selamat malam untuk Anda semua. Malam, Pak. Terima Malam kasih. Pak, terima Oke, Mbak. kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, Pak, saya mau tanya, ya. yang nama saya di OLS itu bisa diganti nggak ya, Pak? Eh, di Ya harusnya bisa ya. Eh, Ya nggak tahu ya Pak Bu, kemarin terakhir itu Bu Endah belum merespon karena katanya mencoba melihat gitu ya. Nanti saya tanyakan lagi ya
bukan putri kita ya. Harusnya Iya. bisa ya, karena kan Anda sendiri melihat sudah nama yang benar gitu ya. Nggak tahu Bu Endahnya atau asistennya mengambil dari sumber mana gitu. Apa typo atau memang dari dari sumber yang lain. Nanti saya beritahu ya. Baik, Pak. Terima kasih banyak ya, Ya, Pak. ya, makasih. Malam, Pak. Malam.